Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan walafiat sehingga bisa tetap semangat walaupun PJJ. Kalian harus tetap semangat dalam belajar. Oke, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang kesenjangan sosial. Kita akan membahas materi di pertemuan minggu lalu bahwa kita akan membahas tentang kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial diartikan sebagai ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, sumber daya alam ini bisa berupa kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, atau peluang usaha dan peluang kerja atau hak asasi manusia atau pengembangan karir, bahkan lapangan pekerjaan. Oke, faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Yang pertama ada faktor internalnya dan ada faktor eksternalnya. Faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah atau tingkat keterampilannya rendah dan tingkat kesehatannya rendah dan adanya ketidakinginan untuk merubah kemiskinan gitu kan, karena kemiskinan bisa diubah ya. Lalu ada faktor eksternal yang berasal dari luar. Hal ini dapat terjadi karena adanya kebijakan yang membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan atau peluang yang ada. Oke. Lalu di sini ada beberapa upaya untuk mengatasi penyelesaian kesenjangan sosial yang ada di Indonesia, karena kunci utama bagi untuk mengatasi kesenjangan sosial ini ada dengan memberi akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Nah, biasanya sikap perilaku individu dan kelompok masyarakat yang sesuai dengan upaya itu, misalnya hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan, peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan pekerjaan bagi mereka, lalu misalnya lagi meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Lalu bisa juga menghargai kreativitas dari hasil karya orang lain sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Biasanya upaya pemerintahnya itu dalam mengatasi masalah sosial ini kan akibat dari masalah sosial yang timbul kesenjangan sosial ya. Nah, biasanya memberikan subsidi terhadap pemenuhan kebutuhan yang esensial bagi masyarakat yang kurang mampu, menggalakkan UMKM melalui modal bergulir tanpa bunga misalnya, lalu pelatihan kewirausahaan untuk menimbulkan jiwa entrepreneurship di kalangan masyarakat. Oke, kita lanjut, ada ketidakadilan. Di sini ada stereotip, ada dominasi, marginalisasi, dan subordinasi. Kita harus tahu dulu nih ketidakadilan itu apa. Ketidakadilan itu pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada beberapa bentuk ketidakadilan nih. Yang pertama stereotip, di mana ini adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip ini merupakan salah satu bentuk prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Jadi stereotip itu adalah pemberian sifat atau subjektif berdasarkan jenis kelamin, kategori ras, atau kebangsaan gitu ya. Lalu ada marginalisasi, yaitu proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Karena marginalisasi ini adalah orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan
untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu. Jadi kelompok atau individu yang marginal sering dikecualikan dari layanan program dan kebijakan gitu ya. Lalu ada subordinasi, yaitu penomor duaan, yaitu pembedaan pemberlakuan terhadap identitas sosial tertentu, di mana umumnya yang menjadi kelompok subordinasi adalah kelompok minoritas. Lalu ada dominasi, yaitu suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang atau kelompok untuk sejauh mana bahwa mereka tuh bergantung pada hubungan sosial di masyarakat, di mana beberapa orang ini biasanya memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Biasanya kalau bentuk dominasinya ada perbudakan atau rezim diskriminasi, lalu misalnya rezim politik kolonial atau kapitalisme atau feodalisme gitu ya. Bisa kalian pahami. Lalu di sini ada upaya mengatasi permasalahan sosial dalam masyarakat. Ya, ada gambar. Apa yang Anda pikirkan dari gambar berikut? Ini kalian juga bisa simak. Itu merupakan upaya pemecahan masalah sosial secara preventif. Dari gambar-gambar yang tadi sudah ditampilkan, itu merupakan contoh dari usaha pemecahan masalah sosial secara preventif. Upaya pemecahan masalah preventif merupakan pemecahan masalah yang dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi dan dilakukan dengan cara pencegahan terhadap permasalahan tersebut. Pemecahan masalah dengan metode preventif lebih sulit karena masalah yang dihadapi dalam lingkup yang luas karena harus didasarkan pada penelitian yang mendalam terhadap masalah yang akan dicegah. Lalu ada beberapa gambar juga. Ini merupakan upaya pemecahan sosial juga. Nah, ini adalah represif disebutnya karena masalah ini dilakukan dengan metode pemecahan masalah setelah masalah tersebut terjadi. Karena setelah sesuatu gejala dapat dipastikan itu merupakan masalah sosial, maka barulah diambil tindakan untuk mengatasinya. Jadi masalah-masalah yang sudah terjadi biasanya lalu diberikan upaya dan solusi bagaimana untuk menyelesaikannya. Oke, sekian dari video pembelajaran saya kali ini. Jika tidak ada yang mengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.